Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pok. Mas Garda tumben. Biasa, Pok, minum hangat-hangat, manis. Oke. Sahur sekalian. Iya, siapin Oke. sekalian. Tadi malam ada rapat bapak-bapak bilang katanya besok malam mau ada acara di masjid. Terus? Acaranya Nuzulul Quran. Lah, Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu tuh sebenarnya Nuzulul Quran tuh sebenarnya apa sih yang bikin spesial gitu, Pok. spesial. Pakai telur. Ntar saya kasih nih telur. Maksudnya bukan itu. Oh. Kan ada 30 hari. Ah. Ada 30 hari. Kenapa cuma malam besok itu yang kemudian dibikin acara gede di masjid? Pok pernah tahu nggak acara Nuzulul Quran itu biasanya apain Tahu, aja? datang kalau diundang mah. Sampai malam nggak? Ya pokoknya pas dibagi nasi kotaknya, ayo pulang. Ya Iya. pokoknya mengejar itu aja. Tapi bukannya nggak semua orang paham gitu-gitu. Maksudnya kan belum tentu tanggalnya tetap gitu. Nah itu Ya nggak? masalahnya. Emang kenapa dia selalu ada di tengah bulan gitu loh maksudnya. Dan ini besok kan kayaknya juga pas akhir bulan, Nah. Pok. Kita belum gajian takutnya ntar acara sampai Sampai malam. keder. Besoknya nggak bisa kerja bagaimana. Lah mendingan nanya sama yang paham. Kenal nggak yang paham? Siapa? Apa Ayo mau telepon? Ya Ayo mau telepon. Biasanya suka nyaur di sini. Lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, pas banget. Pas banget. Assalamualaikum. Ya Apa Allah. kabar, Ibu? Baik. Udah sahur belum? Ini mau nyiapin kayak biasa, Pak Dokter, kayak biasa. Ya, ya kayak Oke, biasa. saya siapin ya, bentar ini Wah, biasa. Nah, ini makasih. pas banget nih. Sobat BKN di rumah. Inspirasi Ramadan kali ini kita kedatangan orang pinter. Pinter bener, lebih pinter dari Aye. Nah, sambil sahur, sambil kita gali ilmunya, jawab pertanyaannya Mas Garda yang tadi. Nah, Mas Garda langsung tanyain aja deh tuh. Soalnya yang lebih paham beliau nih, Aye kagak paham. Ayo siapin dulu ya, Pak. Terima Saulannya. kasih. Iya, Punya saya juga jangan lupa minum manis. iya sabar. Pak Ustadz, jadi semalam itu saya rapat di masjid. Katanya nanti malam itu ada acara khusus di masjid namanya Malam Nuzulul Quran. Sebenarnya apa sih yang spesial dari Malam Nuzulul Quran sampai seluruh pengurus masjid itu bikin acara khusus untuk Malam Nuzulul Quran. Sebenarnya apa sih yang spesial di Malam Nuzulul Quran tuh, Pak Ustadz? Terima kasih atas undangan di BKN. Kita dapat berkumpul kembali, sahur bersama, dan sekaligus memperingati Malam Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran itu tentu saja bahasa Arab yang bermakna tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang terjadi memang pada bulan Ramadan itu sendiri. Ada seorang otoritas terbesar dalam tradisi Islam, terutama tradisi tafsir, bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini menerima pertanyaan dari Sa'id bin Jubair, salah satu otoritas juga dalam tradisi tafsir. Dia bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang makna dari firman Tuhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah makna ayat-ayat ini mengacu pada turunnya Al-Quran secara komprehensif, jumlatan wahidatan, atau ini merujuk pada turunnya Quran secara gradual, nujuman. Lah, oleh Ibnu Abbas, pertanyaan ini dijawab dengan apa yang disebut sebagai dua mekanisme pewahyuan Quran. Mekanisme pertama adalah merujuk pada turunnya Quran dari langit tertinggi
sampai langit terendah secara keseluruhan, secara all at once, jumlatan wahidatan. Dan kemudian fase kedua adalah dari malaikat Jibril kepada Muhammad secara nujum, secara gradual. Jadi ada surah dalam Quran itu namanya Wan Najmi Idza Hawa. Kebanyakan mufasir menafsirkan sebagai demi bintang ketika ia turun atau terbenam, tapi oleh salah seorang mufasir terkenal bernama Muqatil bin Sulaiman, ayat ini sebenarnya bermakna demi Quran ketika ia turun secara gradual. Jadi seolah-olah itu kayak bintang yang turun gitu, Pak Ustadz. Maksudnya. Itu bintang itu satu makna. Satu makna. Makna yang umum yang diterima dari satu tradisi ke tradisi lain, bahwa Najm itu seringkali dipahami sebagai demi bintang ketika ia jatuh, terbenam. Tetapi kalau bagi Muqatil bin Sulaiman dan juga bagi Abdullah bin Abbas, makna ayat ini Wan Najmi Idza Hawa itu adalah demi Quran ketika ia turun secara tahap demi tahap, gradual, sedikit demi sedikit itu. Jadi mekanisme pewahyan Quran memang merujuk pada dua aspek. Aspek dari langit ketujuh ke langit terendah secara komprehensif, turun semuanya, tapi dari malaikat Jibril mewahyukan Quran kepada Muhammad itu secara pelan-pelan, berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Gitu, kadang satu ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 4 ayat, kadang 1 surah, kadang 2 surah. Jadi secara berangsur-angsur ya. Oke. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu itu diberikan secara berangsur-angsur melalui tadi yang Pak Ustadz tadi sebutkan, perantaranya itu malaikat Jibril. Itu wujudnya kayak gimana ya Pak Ustadz? Apakah, kalau saya bayanginnya Al-Quran turun, yang ada di bayangan saya Al-Qurannya turun nih Pak, dari dari langit tiba-tiba jatuh bruk gitu. Tapi begitu dengar ceritanya Pak Ustadz tadi, ternyata Al-Quran itu disampaikan secara berangsur-angsur. Zaman dulu Nabi Muhammad belum ada WA, belum ada aplikasi sosial media, turunnya itu secara harfiah itu kayak gimana sih, mendefinisikan turun itu kira-kira kayak gimana Pak Ustaz? Turunnya itu jadi malaikat Jibril datang kepada Muhammad, kemudian atas izin Tuhan tentu saja menyampaikan wahyu, kadang hanya 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 4 ayat, kadang 1 surah, kadang 2 surah. Itu yang disebut dalam tradisi Islam sebagai pewahyuan secara berangsur-angsur, secara gradual, sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya agar, kata Ibnu Khaldun, agar Nabi mudah untuk mengingatnya. Bukan hanya Nabi, tapi juga sahabat gitu. Karena seringkali setelah Nabi menerima wahyu, Nabi biasanya menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat. Karena itu di antara sahabat ada yang disebut dengan Al-Qurra. Al-Qurra itu merefleksikan orang-orang yang tugasnya membaca Quran. Tetapi lebih spesifik adalah membaca Quran dalam hati. Itu artinya menghafal. Jadi to recite the Quran by heart itu maksudnya adalah menghafal. Jadi makna Quran itu pada fase awal adalah salah satu makna yang disepakati oleh ulama, itu adalah recitation, bacaan. Jadi memang Jibril itu memang membacakan bacaan itu kepada Nabi gitu. Jadi ini masyarakat yang ditandai oleh masyarakat yang bersifat lesan.
Budayanya masih budaya bertutur gitu ya, budaya lisan. Betul sekali. Budaya bertutur, budaya lisan, sehingga transmisi utama dalam masyarakat lisan itu adalah memang dengan cara menghafal itu. Menghafal, menyampaikan dari lisan ke lisan, dari nabi ke sahabat, sahabat kadang antar sahabat, tapi juga sahabat ditransmisikan kepada pengikutnya, ya yang disebut dengan tabiun kemudian menyampaikan juga ke tabiun. Jadi inilah mekanisme bagaimana Al-Quran itu dijaga oleh para sahabat, oleh para pengikut, oleh para pengikut dari pengikut itu sendiri, sehingga dia menjadi mutawatir karena di recite secara kolektif, secara tawatur. Jadi transmisinya itu tidak terputus lah kira-kira. Berarti kalau dari cerita Pak Ustadz yang barusan disampaikan, berarti Al-Quran yang selama ini kita kenal berwujud kitab, mushaf tertulis gitu, pada awalnya ternyata bukan seperti itu ya? Bukan. Masih di apa istilahnya diketok tular atau disampaikan secara lisan saja berarti? Jadi gini, pada masa pewahyuan, sahabat kadang menyebut 20 tahun, kadang 22 tahun, kadang 23 tahun. Pada masa pewahyuan, itu yang terjadi adalah the ongoing process of divine recitation. Jadi proses pembacaan kalam Tuhan yang sedang berlangsung gitu. Jadi dia tidak mengandaikan satu kitab yang itu mengandaikan satu buku yang mengandaikan bahwa dia sudah tertutup, tamat, finish dalam bentuk teks. Tidak begitu. Justru yang terjadi pada fase pewahyuan Quran itu adalah the act of reciting divine word. Jadi satu tindakan, satu proses membaca kalam Tuhan secara oral, secara lisan. Jadi orang yang mencatat itu sebenarnya malah punya fungsi hanya secondary aja. Secondary dalam artian gini. Jadi mode transmisi utamanya itu melalui memori. Jadi learning the Quran by heart itu artinya menghafal Quran dan itu dalam hati, dalam memori kita. Nah, catatan itu hanya alat bantu saja. Sekiranya lupa atas hafalannya sehingga dicek kembali. Nah, jadi dan memang menariknya begini, Mas. Menariknya begini. Kenapa Quran itu diturunkan secara gradual, secara tahap demi tahap? Karena sejumlah penafsir periode awal itu memberikan sejumlah jawaban. Pertama adalah sesuai teks Quran itu linutsabbita bihi fuadaka. Agar Muhammad dengan turunnya Quran secara gradual itu hatinya diperteguh, diperkuat. Karena Nabi mengalami tekanan, persekusi dari kalangan musyrik, dari kalangan kufar yang membuat hatinya kadang mengalami nggak labil gitu ya. Goyah. Karena itu dengan Quran turun secara gradual, pelan-pelan, hatinya Nabi itu diteguhkan kembali. Nah, itu satu jawaban. Jadi jawaban kedua adalah lebih terkait pada kenapa Quran turun secara pelan-pelan, tahap demi tahap. Menyimak ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kata Ibnu Khaldun, ini juga agar memudahkan Quran untuk diingat, dihafal di kalangan sahabat. Yang konteksnya pada waktu itu budayanya masih budaya oral, budaya lisan. Karena dengan diturunkan sedikit demi sedikit kan jadi mudah untuk dihafal. Bayangin kalau Quran turun secara blek, jumlatan wahidatan, maka akan mengalami kesusahan untuk menghafal langsung katakanlah 30 juz. Gitu ya. Karena itu sedikit demi sedikit. Nah, ada argumen lain adalah di kalangan mufasir itu sebagai jawaban atas pertanyaan
atas sanggahan, atas statement dari mungkin sahabat Nabi, mungkin juga dari orang-orang yang ragu terhadap kenabian Muhammad. Karena itu dengan Quran turun secara perlahan, itu memberikan jawaban gitu. Jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Karena itu seringkali kita mendapatkan satu formula dalam Quran, itu dimulai dengan pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan, laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidatan. Mengapa Muhammad Quran itu tidak diturunkan sekali turun saja? Kenapa Pak Ustadz? Nah itu kemudian dijawab. Ini kan bentuk pertanyaan kan. Oke. Nah, jadi qolal ladzina kafaru. Ini pertanyaannya. Jadi orang-orang kafir itu berkata kepada Muhammad, mengapa Muhammad Quran ini tidak diturunkan sekaligus, sekali untuk semua lah kira-kira gitu. Kemudian atas jawaban itu Tuhan hadir untuk memberikan jawaban kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Turunlah ayat itu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Quran ini turun secara gradual, tidak sekaligus, agar hatimu Muhammad itu teguh. Jadi Tuhan memang ingin memperkuat hati Muhammad dengan turunnya Quran secara gradual gitu. Nah ini yang disebut dengan responsive nature of divine revelation. Jadi kalam Tuhan itu turun untuk menjawab, untuk merespon pertanyaan yang diajukan oleh qalal ladzina kafaru tadi. Orang-orang yang masih ragu terhadap kenabian Muhammad, terhadap wahyu Quran itu sendiri, dan karena itu Quran diturunkan terutama untuk menjawab keraguan mereka yang meragukan kenabian Muhammad. Luar biasa banget. Pok, saya jadi ini nih, Jadi pengen apa? punya pertanyaan yang kayaknya Pak Ustadz ini harus kasih pencerahan ke saya. Apa itu? Al-Quran turun, dikenal dengan nuzulul Quran, Pak Ustadz. Ya, betul. Terus sebenarnya seberapa istimewakah sampai proses turunnya tersebut oleh umat Muslim? Kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, Pok ya. Seluruh dunia Di ya. seluruh dunia Aha. itu seperti merayakan gitu loh Pak Ustadz. Maksud saya Al-Quran turunnya itu sampai diacarain, sampai di masjid Rayakan saya, gitu. sampai di Heboh masjid bener, saya iya. heboh dibikinin acara, kita semua warga diminta datang, Hadir. terus itu ada pengajian di situ dan ngaji kita juga bareng. ngaji bareng gitu. Sampai dibikinin acara, diperingati sedemikian Lupa. kuat, sedemikian heboh gitu istilahnya. Al-Quran ini proses turunnya kenapa sampai Kenapa harus dirayakan? dirayakan gitu, Ya. Pak Ustadz? Sebenarnya itu lebih bagaimana umat Islam selalu ingin menghadirkan Quran dalam kehidupan. Sehingga Quran itu tidak sekedar teks yang tersimpan di musola, yang tersimpan di masjid, tetapi sebagai satu living recitation of divine word. Jadi kalam Tuhan yang selalu diucapkan antar umat Islam, dan sehingga dia hidup menjadi bagian dari Sebagai guidance mungkin juga ya. hudalinas. Itu salah satu jawaban. Memang dari situ Quran menjadi petunjuk bagi umat Islam. Tapi petunjuk untuk apa? Tentu saja petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan cahaya Quran. Karena itu mereka yang berada di persimpangan jalan perlu kita ingatkan agar kembali kepada pesan Quran untuk
selalu menganjurkan satu kebaikan dan sekaligus mencegah satu kemungkaran. Ini dua hal yang selalu harus kita pegang agar Quran itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita sebagai satu petunjuk untuk mengingatkan dan menyuarakan kebenaran, kebaikan, tapi sekaligus sebagai satu panduan agar kita tetap selalu terjauh dari kemungkaran itu sendiri. Masya Allah. Paham nggak? Iya kali kagak. Paham gimana? Pak Ustadz, gini. Ini kan saya juga jualan nih. Besok saya mau hadir nih di acara Nuzul Quran juga. Itu gimana? Apa saya satu sisi perlu jualan, tapi perlu juga hadir. Nah, justru di situ atau teman-teman yang kerja kan juga banyak nih, aduh dilema nih. Justru di situ ibu memperoleh dua kebaikan sekaligus. Kebaikan pertama karena ibu hadir pada perayaan Nuzul Quran, mengenang kembali turunnya Quran kepada Muhammad agar kita senantiasa berpegang teguh pada Quran. Tapi pada sisi yang lain, ibu justru memberikan satu teladan bagaimana seorang ibu ikut berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat kecil sambil jualan, sambil berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum fakir miskin, sehingga ibu memperoleh dua kebaikan sekaligus. Satu kebaikan karena hadir dalam perayaan Nuzul Quran, sekaligus kebaikan karena ibu selalu ingin berpartisipasi dalam satu kegiatan yang memang memberikan keberkahan kepada sesama. Luar biasa. Hadir gua besok berarti. Iya, Pok. Nah, ini saya nggak tahu ya Pak Ustadz, tapi dari peringatan Nuzulul Quran yang bayangan tadi di ceritanya Pak Ustadz itu kayak ibadah personal gitu. Ya. Tapi sekarang sudah berubah jadi satu perayaan yang sifatnya sosial. Ya. Jadi di masjid tadi, di masjid saya nih, ini apa namanya, dikumpul, nanti ada acara pengajian, di luar tadi juga ada bazar, masyarakat bisa jajan dan lain sebagainya, ada aktivitas ekonomi bergulir di sana. Malam Nuzulul Quran yang bertransformasi berubah jadi dimensinya sosial ini, kira-kira bagus atau enggak sih? Oh, bagus sekali itu bagus sekali. Dan bagus itu kira-kira melenceng nggak sih dari makna utamanya si Nuzulul Quran itu sekali. Yang harus kita dapat nih dari sebagai umat? Tidak sama sekali. Justru Quran itu memiliki satu fungsi performatif. Nah, fungsi performatif itu adalah performative function of the Quran, bahwa Quran itu hadir justru untuk memberikan satu pertama efek psikologis pada umat. Jadi dengan datang secara kolektif, umat hadir secara kolektif untuk merayakan satu Nuzul Quran, tapi juga sekaligus menghadirkan kembali pesan-pesan Tuhan yang langsung bermakna luas untuk merekatkan kembali ikatan sosial. Betul. Dan penjual-penjual kayak Empok Salimar ini juga bisa laku gitu kan. Betul. Jadi di tengah masyarakat yang mungkin masih ada prasangka satu sama lain, masih terjadi hubungan yang tidak baik satu sama lain, justru momentum ini adalah momentum kita untuk selalu ingin merekatkan kembali tali silaturahmi, tapi juga tali kemanusiaan. Tali kemanusiaan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ini hanya terkait dengan agama, terkait dengan perayaan Quran saja, tetapi tidak. Justru Quran itu adalah kitab yang selalu mengutamakan tentang kemanusiaan itu sendiri. Nah, seperti halnya kita sahur di sini, kita sahur di rumahnya Bang Arya Bima.
seorang Katolik yang saleh, yang berbaik hati, untuk menyediakan sahur bersama Iya, saya boleh nih jualan di semata-mata mari, ya kan? semata-mata karena kemanusiaan itu sendiri. Betul. Kemanusiaan itu betul. sendiri. Jadi Bang Arya Bima itu ingin merayakan pesan Ali bin Abi Thalib bahwa kita semuanya mungkin berbeda dari segi iman, tapi kita bersama-sama Sama-sama. dalam kemanusiaan. Wah, cakep Pok, banget. ini dari obrolan sahur ini kayaknya saya semakin yakin kayaknya besok saya Udah pasti harus hadir. Ayo juga datang. hadir. Nah, Kok datang ya? pasti datang. Sobat Oke. BKN yang ada di rumah, ini sahur kali ini luar biasa. Ilmunya Masya Allah sama Dokter Sukidi. Beliau nyampein banyak banget ilmu buat kita. dari Nah, sejarahnya dari Nuzulul sejarahnya. Quran sampai makna-maknanya yang bisa kita dapetin Betul, yang di kita bisa kehidupan elaborasi. sehari-hari. Betul. Nah, Gitu. besok kita ketemu lagi di Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe, loncengnya dibunyiin. Nah, sekarang kami semua di sini lanjut sahurnya, Sobat BKN juga lanjut sahurnya. Besok jangan lupa. Nuzulul Quran udah paham kan? Nah, hadir ya kalau ada pengajian deket rumahnya. Jangan lupa berbondong-bondong ke masjid juga. Nah, kita pamit dulu karena mau sahur. Oke? Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Wahai pemuda, jangan durhaka, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu, suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bangunkan